Proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI, dengan judul Aliran Getah pada Tumbuhan, Simulasi Silem dan Floem. Disusun oleh Tio Cesar Cristiano dengan NIM 1308625059. Dosen Fisika Dasar, Dr. Insinyur Vina Serevina MM, dengan NIDN 0002106503. Baik, di sini yang pertama ada sains. Menurut SciLine 2021, pada tumbuhan, proses transportasi air dan mineral berlangsung melalui jaringan silem yang bekerja menggunakan mekanisme kohesi, adhesi, kapilaritas, serta tarikan transpirasi, sehingga getah mentah dapat naik dari akar menuju daun tanpa membutuhkan energi metabolik langsung. Selanjutnya, menurut Punjung Sari 2022, jaringan floem bertugas untuk mengangkut hasil fotosintesis berupa gula terlarut dari daun ke seluruh bagian tumbuhan melalui mekanisme pressure flow, yaitu aliran massa yang digerakkan oleh perbedaan tekanan osmotik antar sel pengangkut. Selanjutnya, menurut Kencana et al. 2022, aliran dalam silem bersifat pasif karena bergantung pada gaya tarik transpirasi dan sifat kapiler pembuluh. Sementara struktur pembuluh yang memanjang dan sempit membantu menjaga kestabilan kolom air. Adapun rumus yang terkait, yaitu V sama dengan D per T, dengan V kecepatan aliran, D jarak naiknya warna, T waktu. Lalu menurut Musliman 2023, yaitu floem bekerja lebih aktif karena proses loading dan unloading sukrosa membutuhkan energi untuk menghasilkan gradien tekanan yang mendorong larutan berpindah. Dan yang terakhir, menurut Arini dan Fajari tahun 2023, pola aliran fluida dalam jaringan tumbuhan umumnya bersifat laminar karena diameter pembuluh yang kecil dan aliran yang relatif teratur sesuai dengan sifat dasar pergerakan cairan pada saluran berukuran sempit. Selanjutnya pada bagian teknologi. Pada bagian teknologi, alat dan bahan yang digunakan berfokus pada simulasi penyerapan air melalui silem menggunakan media sawi yang akan berubah warna sebagai indikator aliran. Bahan utama yang dipakai adalah beberapa helai sawi segar dan air yang telah diberi pewarna makanan agar perubahan warna mudah diamati. Gelas bening digunakan sebagai wadah air berwarna sehingga proses pergerakan pigmen dapat terlihat dari luar. Selanjutnya ada pisau kecil ataupun gunting diperlukan untuk memotong ujung batang sawi agar jalur silem terbuka dan mampu menyerap cairan lebih cepat. Seluruh alat dan bahan ini sederhana, namun cukup efektif untuk menunjukkan bagaimana air bergerak melalui pembuluh silem dan menyebabkan perubahan warna pada daun. Konsep aliran silem kapilaritas, kohesi-adhesi, dan tarikan transpirasi telah menginspirasi banyak solusi teknologi modern yang hemat energi dan ramah lingkungan. Contohnya sistem irigasi kapiler dan self-watering pots, memanfaatkan sumbu atau media pori untuk mengalirkan air tanpa pompa. Lalu ada microfluids yang memanfaatkan kanal mikro untuk memindahkan cairan presisi di lab on a chip serta bekerja dengan gaya kapilaritas. Lalu ada material bio-inspired, misalnya kertas kapiler biomembran, dipakai untuk sensor dan rapid test yang bekerja dengan gaya kapilaritas. Prinsip-prinsip ini juga dikembangkan untuk aplikasi seperti pengendalian kelembapan pasif di bangunan hijau, sistem distribusi nutrisi di hidroponik skala kecil, dan perangkat diagnostik portable yang tidak memerlukan energi listrik besar. Untuk alat bahan yang saya gunakan adalah untuk alat gelas bening atau cup transparan, lalu ada pisau kecil ataupun gunting. Lalu untuk bahannya adalah sawi segar yang batangnya masih keras, lalu ada air bersih, dan yang terakhir pewarna makanan. Saya menggunakan pewarna makanan merah, biru, dan juga hijau. Step pertama di sini tuangkan air ke masing-masing gelas.
Selanjutnya, teteskan pewarna makanan ke masing-masing gelas dengan warna yang berbeda. Di sini saya menggunakan 2 tetes setiap warna ke dalam gelas. Selanjutnya, saya di sini menyiapkan sawi sekitar 3 helai untuk masing-masing gelas. Lalu masukkan sawi ke dalam gelas dan nantinya akan diamati dari 1 jam pertama dan juga 6 jam pertama. Selanjutnya, contoh soal dari mathematics. Yang pertama di sini ada pada percobaan warna naik setinggi 22 cm dalam waktu 11 menit. Hitunglah kecepatan aliran perwarna pada batang sawi tersebut. Di sini kita menggunakan rumus V sama dengan D per T, yang mana D ini adalah tingginya, T-nya adalah waktunya dalam satuan menit. Jadi kita langsung bagi 22 per 11, yaitu kita menemukan jawabannya 2 cm per menit. Selanjutnya nomor 2, sebuah sawi menyerap pewarna dengan kecepatan 3,5 cm per menit. Jika target ketinggian pewarna adalah 42 cm, berapa menit waktu yang dibutuhkan? Di sini kita menggunakan rumus T sama dengan D per V karena yang dicari adalah waktunya. Jadi kita menemukan 42 per 3,5 dan jawabannya 12 menit. Untuk kesimpulannya adalah, proyek STEM ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki sistem transportasi alami yang sangat efisien, terutama melalui silem, yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari bagian bawah batang menuju daun. Dari sisi sains, percobaan sawi berubah warna menunjukkan bahwa air berwarna dapat naik melalui pembuluh silem karena gabungan mekanisme kapilaritas, yaitu kohesi dan juga adhesi, dan tarikan transpirasi sehingga pewarna ikut bergerak ke atas dan mewarnai batang hingga daun. Dari sisi teknologi, prinsip kerja silem ternyata menginspirasi berbagai teknologi modern seperti sistem irigasi kapiler, pot self-watering, microfluids, hingga material penyerap yang bekerja tanpa listrik, menunjukkan bahwa mekanisme biologi sederhana dapat menjadi dasar inovasi teknologi masa kini. Pada tahap engineering, perakitan eksperimen menggunakan sawi, gelas bening, pewarna, dan pemotongan pangkal batang yang berhasil menciptakan mode visual yang mudah diamati untuk memahami aliran silam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti ketebalan batang, tingkat kesegaran, dan konsentrasi pewarna. Dari sisi mathematics, perhitungan sederhana seperti kecepatan aliran, rumusnya V sama dengan D per T, membantu mengubah pengamatan visual menjadi data kuantitatif, sehingga kita dapat membandingkan kecepatan aliran antar batang, antar warna, atau antar perlakuan secara objektif. Baik, itulah video STEM saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.